Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamdiana dengan NIM 230407502076. Di sini saya akan menyampaikan tentang materi yang ada di tugas 6. Jadi materi yang saya tangkap itu yaitu ada hakikat anak sastra. Hakikat sastra anak adalah meliputi semua jenis penulisan kreatif dan imajinatif yang dikhususkan untuk dibaca dan menghibur anak-anak. Sastra anak ini bukan dibatasi oleh siapa pengarangnya, melainkan untuk siapa karya itu diciptakan. Nah, selanjutnya ada persepsi sastra reseptif adalah penghargaan, penilaian, dan pengertian terhadap karya sastra. Anak-anak baik yang berbentuk puisi maupun prosa yang dapat dilakukan dengan cara membaca, mendengarkan, dan menyaksikan pementasan drama. Selanjutnya ada unsur intrinsik drama. Nah, untuk menunjukkan pemain pentas, ada sutradara dan penonton. Nah, untuk unsur cerita ada perwatakan atau karakter tokoh, dialog, latar, dan alur. Nah, selanjutnya ada jenis cerita anak di SD. Yaitu yang pertama ada prasekolah kelas 1 SD, yaitu cerita yang digemari anak adalah cerita yang lugas dan akrab dengan dunianya, dan anak berusia 6-10 tahun mereka gemar membaca cerita tentang binatang, cerita anak-anak di negeri dongeng, hingga lama atau yang baru. Nah, sedangkan di usia 11-14 tahun yaitu membutuhkan cerita nyata. Nah, selanjutnya teman-teman yaitu ada puisi. Nah, puisi adalah bentuk karangan yang terikat oleh rima, irama maupun jumlah baris serta ditandai bahwa bahasa yang padat. Selanjutnya, menurut zamannya puisi dibedakan atas dua, yaitu puisi lama dan puisi baru. Nah, ciri-ciri puisi lama yaitu merupakan puisi rakyat yang tak dikenal nama pengarangnya. Selanjutnya ada disampaikan lewat mulut ke mulut, jadi merupakan sastra lisan. Selanjutnya ada sangat realistik oleh aturan-aturan seperti jumlah baris tiap baik jumlah suku kata maupun rima. Selanjutnya ada ciri-ciri puisi baru. Nah, ciri-ciri puisi baru yang saya tangkap itu ada 5. Yang pertama, bentuknya seperti rapis, simetris. Yang kedua, ada mempunyai persajakan akhir. Yang ketiga, banyak mempergunakan pola seperti pantun. Dan syair meskipun ada polanya. Yang keempat itu sebagian besar puisi 4, dan yang terakhir itu tiap-tiap barisnya mempunyai sebuah gatra. Selanjutnya ada ciri-ciri puisi baru. Balada adalah puisi berisi kisah orang atau cerita. Yang kedua ada himne. Nah, himne ini adalah puisi pujaan untuk Tuhan, tanah air, dan untuk para pahlawan. Yang terakhir itu ada ode, yaitu puisi sanjungan untuk orang-orang yang berjasa. Mungkin itu dari saya. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamdiana dengan NIM 230407502076. Di sini saya akan membacakan puisi
yang dari materi, yaitu saya mengambil himne, di mana himne itu adalah puisi tentang seorang pahlawan. Jadi saya mengambil puisi itu dari dulu, saya terinspirasi dari salah satu pahlawan pahlawan perempuan yang berjuang, yaitu Raden Ajeng Kartini. Nah, saya membuat puisi tentang Raden Ajeng Kartini. Di tanah Jepara yang sunyi, engkau tumbuh dengan aturan yang ketat, dipagari dengan adat, dipatasi dengan ruang dan langkah. Namun, pikiran yang tak dikurung, di balik dinding rumah kau membaca dunia, menyapa masa depan lewat tulisan. Saat perempuan dianggap cukup tahu di dapur dan diam, engkau bertanya dengan berani, mengapa kami tak boleh belajar? Apakah kami hanya ada di dapur dan berdiam diri di rumah? Apakah kami tidak bisa belajar? Raden Ajeng Kartini, kau mengirimkan surat-suratmu menembus jarak dan zaman, membicarakan pendidikan, membela hak perempuan untuk berpikir dan menentukan hidupnya sendiri. Perjuanganmu bukan dengan senjata, melainkan dengan gagasan, bukan dengan amarah, melainkan dengan keyakinan bahwa perubahan harus dimulai dari ilmu. Meski hidupmu terasa singkat, langkahmu tak pernah berhenti di sana. Sekolah-sekolah berdiri, perempuan-perempuan mulai mengejar mimpinya. Kartini, yang kau perjuangkan dulu, kini kami rasakan. Dari bangku-bangku kami belajar hari ini, kami mengerti bahwa kemerdekaan juga berarti kesempatan untuk memperoleh pendidikan. Tanpa adanya Raden Ajeng Kartini, saya mungkin tidak seperti ini yang bisa bersekolah di sekolah perguruan tinggi. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.